Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi saged istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Ta'bire fasal wa arkanus sholati samaniyata asyara. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku samaniyata asyara iku 18 ruknan apane rukune. Jadi dalam pembahasan salat sendiri iku ada yang namanya rukun salat, ada yang namanya syarat, ada yang namanya batal, sunah dan lain-lain. Cuman yang kita bahas dalam pembahasan fasal iki masalah rukun dalam salat. Nah, rukun iki apa? Rukun iku perkara wajib harus ada dalam solat. Ketika nantinya rukun iki gak terpenuhi, maka gak sah solate. Ya, dalam kitab takrib ini memang dijelaskan ada 8 rukun. Tapi nantinya dalam kitab-kitab lain ada yang mengatakan 17 rukun, ada yang mengatakan 14 rukun. Nah, itu masalah ulama pembagiannya beda-beda. Sing pertama rupane 18 an-niyatu rupane niat. Jadi mayoritas yang namanya ibadah iku menurut Imam Syafi'i harus dengan niat. Contoh salat harus dengan niat, iki rukun soalnya perkara wajib. Contoh lagi wudu harus niat, tayamum ku niat, haji niat, terus puasa Ramadan juga ada niat, zakat fitrah juga ada niat dan lain-lain. Memang niatku saking pentingnya Imam Syafi'i mengatakan iku wajib, nah, rukun. Nah, adapun niat iku sing penting di situ di dalam hati. Misalkan kok niate ki mau tidak diucapkan, hanya di hati, iku enggak masalah, tetap sah. Cuman melafatkan niat hukume sunnah. Nah, adapun niat sendiri iku tidak harus menggunakan bahasa Arab. Nah, misalkan memakai bahasa Jawa silakan, memakai bahasa Indonesia silakan. Tapi yang penting tujuan hati iki pengen melakukan sholat apa, lah iku yang penting. Nah, misalkan kita bisa bahasa Arab, ya sing lebih baik niat iku menggunakan bahasa Arab. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Lah iku sing lebih baik menggunakan bahasa Arab. Tapi misalkan kok enggak mampu bahasa Arab, ya bahasa Indonesia silakan. Wal qiyamu lan ngadeg, oleh ngadeg ma'al qudrati ing dalam sartane kuwasa. Jadi yang kedua rukun dalam salat iku harus berdiri bagi orang yang mampu. Lah nek ra mampu piye? Nek enggak mampu berdiri, ai qauluhu al-qiyam ma'al qudrah dalam syarah alaihi ing atase qiyam. Fain ajaza anil qiyam ko ada kaifa syaa. Nah, ketika nantinya kok memang dia sholat gak mampu dengan berdiri, wong misalkan dia lumpuh, iku boleh sholat dengan duduk. Duduk seperti tahiyat akhir silakan, tahiyat awal ya silakan, atau duduk yang lain. Yang penting ketika nantinya kok dia nggak mampu sholat dengan posisi berdiri dalam sholat fardu, boleh dengan duduk. Nah, misalkan waku uduhu muftarishan iku afdolu, tapi duduk iftirash iku lebih utama. Ya, misalkan kok duduk tawarruk ya tetap sah, tapi yang lebih utama sholat iki dengan duduk iftirash. Nah, tapi misalkan duduk nggak mampu, berdiri nggak mampu dalam sholat fardu, boleh dengan cara lain. Misalkan tidur miring atau tidur melumah. Nah, konek memang di situ misalkan, itu kan dalam pembahasan sholat fardu. Adapun sholat sunnah, iku boleh berdiri, boleh dengan selain berdiri. Jadi misalkan kok sholat sunnah dia mampu berdiri ya silakan. Misalkan dia mampu berdiri tapi dengan duduk, ya sholat sunnah tetap sah. Tapi pahalane setengah. Soalnya dia mampu dengan berdiri. Nek enggak mampu beda lagi. Lah, adapun ketika nantinya kok seseorang sholat di situ kok mampu berdiri dalam sholat fardu, harus berdiri. Tapi nek enggak mampu boleh dengan duduk atau semampunya. Misalkan mampunya hanya tidur, ya tidur enggak masalah. Sholatnya dengan terbaring.
Wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Sing ketiga ketika kita iki mau salat harus adanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ki mengucapkan Allahu Akbar. Jadi yang ketiga iku takbiratul ihram, iku wajib hukume. Dan takbiratul ihram iki pembukaan dalam salat Allahu Akbar. Lah mengucapkan Allahu Akbar iku dalam takbiratul ihram hukumnya wajib. Adapun mengangkat tangan hukumnya tidak wajib. Nah, sunnah lah. Terus yang keempat wa qiraatul Fatihati lan maca Fatihah. Jadi membaca Fatihah iku menjadi rukun dalam salat. Misalkan nggak mampu membaca Fatihah piye au badaliha liman la yahfadha fardhon kanat as-sholatu au naflan. Misalkan nggak mampu membaca Fatihah nggak apal, misalkan baru masuk Islam. Jadi sore masuk Islam misalkan jam 4 terus belum sempat belajar. Lah, dia hanya hafal misalkan bacaan-bacaan lain misalkan hafal bacaan surat Ikhlas. Ya enggak masalah, surat Ikhlas iki menggantikan Fatihah. Kalau memang iku dia tidak hafal Fatihah udzur misalkan. Enggak masalah. Nah, tapi hukum asal yang namanya Fatihah iku wajib. Nah, wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ku dadi ayat minha saking Fatihah. Adapun bismillahirrahmanirrahim niku menurut mazhab Syafi'i termasuk ayat dalam Fatihah. Artinya wajib dibaca dalam salat. Jadi misalkan rakaat pertama iku membaca Fatihah dan juga bismillah. Karena bismillah ini menurut Imam Syafi'i termasuk bagian dari Fatihah. Tapi nantinya memang ada ulama yang mengatakan bismillah ini tidak termasuk wajib, tapi sunnah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi kita mengikuti mazhab Syafi'i dalam kitab ini memang bismillah ini wajib, menjadi bagian dari Fatihah. Waruku'u lan rukuk sing kelima iki rukuk. Rukuk iki perkara wajib, perkara yang harus dilakukan rukun dalam sholat. Lah adapun rukuk iku memang di situ ada kesunahane. Sing penting rukuk iki apa? Dua tangan iki nempel pada dua lutut iku sudah sah. Lah adapun kesunahane iku membaca tasbih Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi 3 kali. Iku sunnah, tidak wajib. Wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalam rukuk termasuk perkara wajib iki. Tumaknina dalam rukuk iki hukumnya rukun wajib. Mulane ketika nantinya kok sholat tanpa adanya tumaknina iku enggak sah. Nah, tumaknina sendiri iki apa? Tumaknina sendiri iku diam sebentar kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Nah, iku pengertian tumakna wahya utai tumakna sukunun ba'da harokatin, diam sesudah bergerak. Jadi setelah dia rukuk terus diam sebentar, kira-kira waktunya iku cukup membaca subhanallah, kira-kira 4 detik 5 detik lah. Nah iku tumaknina dalam sholat, dalam rukuk hukumnya wajib rukun. Nah, adapun membaca subhana rabbiyal adzim wa bihamdi niku sunah, tidak wajib. Nah, misalkan kita membaca 1 kali, yo sudah mendapatkan kesunahan. Misalkan pengen mendapatkan kesunahan sing bagus lagi 3 kali. Iku dalam ruko. Sing penting dalam ruko iku apa? 2 tangan nempel memegang 2 lutut iku sudah sah, dan tumaknina iku sudah sah. Tapi kita pengen kesunahan, silakan membaca tasbih 3 kali. Wal i'tidalu lan i'tidal. Nah, i'tidal iku apa? I'tidal iku bangun dari waraf'u lan tangi, wal i'tidal lan i'tidal. Jadi bangun dan melakukan i'tidal iku hukumnya wajib. Jadi setelah melakukan rukuk terus kembali ke posisi biasa, posisi sebelum rukuk. Misalkan sholat karo berdiri, ya berarti setelah rukuk langsung bangun dari rukuk posisinya i'tidal berdiri. Iku hukumnya wajib. Nah, wa tumakninatu fihi dan tumaknina fihi ing dalem i'tidal. Setelah iku i'tidal iku harus adanya tumaknina, berdiam sebentar, kira-kira waktunya cukup untuk membaca subhanallah.
Nah, adapun kesunahane membaca Sami Allahu liman hamidah Robban lakal hamdu ila akhiri iku hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib iku sing penting dia berdiri tegak iku sudah sah. Nah, dalam itidal. Tapi misalkan sholatnya kok enggak berdiri, posisinya duduk, ya wes itidale dengan duduk. Nah, tapi nek misalkan posisinya dia sholat posisi berdiri, ya itidal dalam keadaan berdiri tegak. Jadi tergantung dia sholat iki mau berdiri, duduk apa tidur. Lah iku tergantung. Wasujudu lan sujud. Jadi termasuk rukun dalam sholat ki apa sujud? Sujud iki marrotaini fi kulli rakaatin dalam saraiku. Memang sujud sendiri setiap rakaat iki 2 kali. Ya, 2 kali iku sing penting dahi atau jidat atau batuk. Nah, cara Jawa batuk iku nempel ke tempat sujud. Nah, dan anggota yang lain. Jadi memang dalam sujud iku ada pembahasan anggota yang wajib nempel pada tempat sujud ada 7. Batuk, jidat, jabhah niku terus harus kebuka. Harus kebuka, tidak boleh ketutupan ketu atau ketutupan mukena, ruko dan lain-lain. Harus terbuka sebagian kulit nempel pada tempat sujud. Terus di situ ada lagi 2 telapak tangan, iki harus nempel pada tempat sujud. Ya misalkan ketutupan sah. Misalkan sholat pakai kaos tangan, itu tetap sah. Nah, terus di situ ada 2 lutut dengkul. Nah, niku juga wajib nempel ke tempat sholat. Misalkan ketutupan sarung tetap sah. Nah, gak masalah. Terus 2 butunul asobek, butunur jelaini, jari-jari sing batin kaki mau nempel ke tempat sholat iki juga wajib. Nah, adapun jari-jari kaki yang nempel iki misalkan tertutup ya sah, tidak tertutup ya sah. Iku bagi laki-laki. Nek perempuan harus tertutup, harus tertutup. Tapi nek sing tangan, telapak tangan perempuan boleh dalam keadaan terbuka dalam sholat, boleh tertutup, tetap sah. Cuman sunah iku memang posisi tangan iku ketika sholat terbuka, enggak tertutup kain. Nah iku sunah hukumnya, tidak wajib. Terus wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalam sujud, termasuk lagi dalam perkara rukun wajib iki tumakninah, berdiam sebentar di dalam sujud. Iki juga wajib. Jadi sujud terus di situ berdiam sebentar, waktune kira-kira membaca subhanallah 4 detik 5 detikan lah. Nah, adapun kesunahane dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi iku sunah, tidak wajib. Nah, sunah bisa didapatkan bacaan tasbih 1 kali mendapatkan kesunahan, misalkan pengen nambah yo 3 kali iku sunah, tidak wajib. Wal julusulan lungguh oleh lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro, termasuk rukun dalam sholat duduk di antara 2 sujud iki hukumnya wajib. Nah, duduk di antara 2 sujud iki memang di situ ada kesunahane membaca Rabbighfirli warhamni akhirih iku hukumnya sunah, tidak wajib. Nah, lah sing wajib piye? Wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalam julus, termasuk rukun sing wajib dalam duduk di antara 2 sujud ke apa tumakninah. Nah, tumakninah berdiam sebentar. Jadi duduk di antara 2 sujud berdiam sebentar kira-kira 4 detik 5 detik. Nah, misalkan pengen mendapat kesunahan ya baca Rabbighfirli warhamni akhirih iku hukumnya sunah, tidak wajib. Wal julusulan lungguh al akhiru kang akhir, duduk akhir iki termasuk wajib perkara sing harus terpenuhi rukun. Wa tasyahudulan tasyahud fihi ing dalam julus akhir, dan ada perkara fardu lagi yang bersama dengan julus akhir yaitu apa? Membaca tasyahud, membaca tahiyat. Jadi at-tahiyatu lillahi akhirih iku hukumnya wajib rukun dalam sholat. Nah, iku dalam posisi duduk kalau memang sholatnya iki mau umumnya sholat. Tapi misalkan kok sholatnya enggak posisi biasa, misalkan dia iki mau posisinya terkena penyakit, dia posisinya sholat iki dalam keadaan terbaring dalam keadaan melumah misalkan, enggak masalah, tetap dia iki mau posisinya tahiyat akhir enggak harus dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan tidur enggak masalah. Tetap dalam sholat iku ada kemurahan-kemurahan. Nek memang kita sholatnya mampu
tahiyat akhir dengan duduk, ya tahiyat akhir dengan duduk. Tidak kok berdiri loh ya. Senajan meskipun kita iki mau sholat mampu dengan berdiri, tapi dalam tahiyat akhir harus dalam keadaan duduk. Wa sholatulan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud. Jadi dalam tasyahud akhir iku juga ada perkara wajib rukun. Ya apa? Membaca sholawat kepada Nabi. Jadi sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iku bacaan terakhir tasyahud minimal dalam tasyahud akhir. Lah, terus ada lagi rukun, iku membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, iku sudah sah dalam tahiyat akhir. Misalkan pengen ditambahi, pengen mendapatkan kesunan, silakan. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim ila akhiri. Iku hukumnya sunnah. Sing wajib iku sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iku wajib rukun. Nah, adapun penambahan lainnya iku hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa taslimatulan maca salam. Wa taslimatulan salam al ula kang pertama. Adapun salam yang pertama iku hukumnya wajib. Nah, salam iku bisa menggunakan assalamualaikum. Nah, iku dalam syarah wajibu iqahu salam halal qu'ud. Jadi salam ki harus dalam keadaan berduduk, enggak boleh berdiri. Meskipun kita sholat takbiratul ihram dengan berdiri, tapi salam harus posisi duduk. Wa aqallu assalamualaikum maratan wahidatan. Minimal dalam pengucapan salam iku assalamualaikum satu kali. Wa akmalu assalamualaikum warahmatullahi marrataini yaminan wa shimalan. Tapi sing lebih sempurna niku menggunakan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Iku sing lebih sempurna. Nah, jadi salam iku sing wajib salam pertama. Salam pertama mengucapkan assalamualaikum iku wajib. Adapun salam kedua sunnah. Nah, adapun di situ pengen ditambahi salame assalamualaikum warahmatullah, iku juga sunnah, tidak wajib. Jadi simple asli salat iki mau. Wa niyatul khurujilan niat metu minas sholati sangking salat. Jadi niat keluar dari sholat iki menjadi rukun dalam sholat yang ke-17. Nah, iki memang ada perbedaan pendapat. Nah, iki yang membedakan kitab takrib dengan kitab-kitab lain. Wa hadza wajhun marjuhun. Memang dalam syarah iku dikomentari. Wa hadza wajhun marjuhun. Memang dalam ulama yang mengatakan niat keluar dari sholat iki rukun, iku termasuk pendapat sing marjuh diunggulkan. Tapi wakilala yajibu dalik ai niyatul khuruj. Tapi ada ulama yang mengatakan, sebagian pendapat mengatakan niat keluar dari sholat iku tidak wajib. Wadal wajuhu al asah, iki pendapat sing asah. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Nek dalam kitab takrib iku ulama mengatakan Imam Ibnu Abu Suja mengatakan niyatul khuruj, niat keluar dari sholat iki wajib rukun. Tapi nanti ada perbedaan pendapat ulama-ulama lain yang mengatakan niat keluar dari sholat itu tidak wajib, tapi sunnah. Jadi ada perbedaan pendapat dalam fikih itu biasa. Lah, dalam niat keluar dari sholat sendiri itu yang membedakan jumlah rukun pada kitab-kitab lain. Jadi memang nek kitab takrib niatul khuruj menjadi perkara rukun. Mulane rukun dalam sholat nek dalam kitab takrib ada 18, tapi dalam kitab lain ada yang mengatakan 17 karena niatul khuruj niku tidak rukun tapi sunnah. Itu yang membedakan. Tapi terus ada perbedaan lagi ulama. Dalam kitab lain ternyata rukunnya sholat 14. Ada yang mengatakan demikian. Karena apa? Tumak nina menjadi satu. Jadi beliau mengatakan tumak nina itu rukun, nah, tapi jadi satu. Tapi nek dalam kitab enggak, dalam kitab takrib iku tumak nina sendiri-sendiri. Dalam rukuk tumak nina, i'tidal tumak nina dan lain-lain. Nah, itu yang membedakan kitab takrib dengan kitab-kitab lain. Wa tartibul arkani lan ngurutake pira-pira rukun alama ing atase perkara silae mazakarna hukang wis nutur sapa kita hu ing mah. Dadi sing terakhir dalam rukun salat iku harus tartib, harus urut sesuai runtutan. Nah, harus runtut sesuai runtutan iki qauluhu tartibul arkan. Hai hatta baina tasyahudil akhir wa sholaa ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi. Iku memang harus
sesuai runtutane. Wa qaulu alama dzakarnahu. Nah, tertib dalam rukun-rukun iku seperti yang telah saya sebutkan. Nah, iku ada pengecualian. Jadi memang hukum asal kita sholat iku sesuai runtutan, ruko, terus i'tidal, sujud dan lain iku harus sesuai runtutan, nggak boleh dibolak-balik. Nah, tapi ada pengecualian yustasna min wujubu muqarnatin niyat li takbiratil ihram. Tapi harus adanya pembarengan bersamaan yaitu niat dengan takbiratul ihram. Iku harus bareng, tidak boleh sendiri-sendiri. Niat dengan takbiratul ihram nek menurut mazhab Syafi'i harus bareng. Tapi nek rukun-rukun lain beda lagi. Wa muqarnatul julusi dan membersamakan duduk al-akhir litasyahud dengan tahiyat. Nah, wa sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada sebagian rukun yang di situ harus bareng, harus bersamaan. Contohnya apa? Membersamakan duduk akhir tahiyat dengan sholawat kepada Nabi. Itu harus bersamaan. Nah, tapi ada rukun-rukun yang di situ nggak boleh bareng. Contoh ruko i'tidal, nggak boleh bareng, nggak bisa. Tetap harus sendiri-sendiri dan itu harus sesuai runtutan dalam sholat. Nah, jadi rukun-rukun itu ada yang di situ harus bareng, tapi ada yang di situ tidak boleh bareng, harus sendiri-sendiri dan sesuai dengan urutannya.